Pada tahun 1907, seorang tokoh cendekiawan lulusan Stovia bernama Dr. Wahidin Sudirohusodo sedang berkeliling Pulau Jawa untuk melakukan suatu kampanye peningkatan martabat dan kehormatan rakyat. Peningkatan ini diwujudkan dengan mengadakan himpunan dana pendidikan untuk menyadarkan kalangan priayi bahwa mahasiswa membutuhkan bantuan-bantuan dana pendidikan untuk membiayai para pemuda yang cerdas tetapi tidak mampu melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Pada tahun 1908, dalam salah satu kampanyenya di Gedung Stovia, Dr. Wahidin Sudirohusodo bertemu dengan seorang siswa Stovia bernama Sutomo. Setelah selesai melakukan kampanye, beliau dihampiri oleh Sutomo. Mereka kemudian melakukan perbincangan mengenai nasib rakyat Indonesia yang rendah akan pendidikan. Saya sangat mengagumi kepedulian Bapak terhadap kondisi rakyat kita sekarang. Terima kasih semuanya. Ya, kita semua harus memperhatikan nasib kehidupan bangsa kita, terutama dalam hal pendidikan. Tapi, selama Belanda masih berkuasa, akan lebih sulit bagi kita untuk menjauhkan pendidikan bangsa ini. Mungkin begitu. Tapi, negeri-negeri lain sudah banyak pemuda yang mendirikan perkumpulan-perkumpulan yang bergerak sendiri dalam memperhatikan nasib bangsa, tanpa terpengaruh oleh pemerintah setempat. Betul juga ya Bapak, pada saat pemerintahan tidak mau mengambil tindakan, kitalah yang harus mengambil tindakan itu. Betul. Wah, terima kasih ya Bapak. Nasihatnya, saya harus pergi dulu. Ada sesuatu yang harus saya penuhi. Pada tanggal 20 Mei 1908, Sutomo yang tergugah setelah melakukan perbincangan dengan Dr. Wahidin akhirnya mengumpulkan rekan-rekannya yang sesama mahasiswa Stovia yang bernama Suraji dan Gunawan Mangunkusumo untuk mendiskusikan hal tersebut secara lebih lanjut. Hai kawan-kawan, dari mana kalian? Saya habis dari makan siang. Saya habis rapat. Lalu, bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah, kabar saya baik-baik saja. Alhamdulillah baik. Lalu bagaimana dengan Mustomo? Alhamdulillah baik. Lalu, bagaimana kuliah kalian? Kuliah kami sangat membosankan. Apalagi kita tidak mengikuti organisasi apapun di Stovia. Kawan-kawan, bagaimana kalau kita mendirikan sebuah organisasi untuk mengisi waktu luang kita? Tapi organisasi apa yang akan kita dirikan? Kita akan membentuk sebuah organisasi yang bergerak di dalam bidang pendidikan, kebudayaan, dan kesenian. Bagaimana bisa mahasiswa mendirikan suatu organisasi? Kalian tenang saja, jika kita memiliki tekad yang kuat, pasti kita akan bisa membentuk organisasi itu. Lalu siapa yang akan menjadi ketua kita? Sedangkan kita membutuhkan pemimpin yang bertekad kuat. Kalau begitu, saya saja yang jadi ketua pimpinan organisasi itu. Dinamain apa ya organisasi itu? Sesuai namamu saja, Sutomo, yang berarti utama. Bagaimana kalau kita tambahi kata budi yang artinya budi pekerti? Ya, saya setuju. Kita namain organisasi ini Budi Utama. Apakah setuju? Setuju. Setuju. Melalui diskusi yang berkelanjutan inilah, mereka sepakat untuk mendirikan suatu organisasi modern pertama di Indonesia yang dinamakan Budi Utomo. Organisasi ini bertujuan untuk menjamin kehidupan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang terhormat dengan menitik beratkan hal pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan. Setelah dibentuk, Budi Utomo mengalami banyak perkembangan. Pada bulan Juli 1908,
Sebanyak 650 orang tergabung dalam Budi Utomo dan tersebar di Jakarta, Bogor, Bandung, Yogyakarta, Magelang, Surabaya, dan Probolinggo. Selain itu, Budi Utomo juga berhasil menyelenggarakan kongres pertamanya pada tanggal 3 sampai dengan 8 Oktober 1908